Halo guys, udah lama nih nggak update ngomongin bola lagi. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang Champions League. Soalnya banyak tim-tim keren yang masih tersisa di turnamen ini. Jadi kita bahas kira-kira siapa nih yang favorit juara Champions League tahun ini. Jadi kalau kita lihat ya, di quarter final sisanya adalah Bayern melawan Inter, Arsenal melawan Real Madrid, Barcelona melawan Dortmund, PSG melawan Aston Villa. Pertandingan yang seru banget nih semuanya. Bayern lawan Inter kita bahas pertama-tama. Ini bakal sengit sih. Soalnya Bayern itu dengan kaliber pemain-pemain bintangnya melawan kompaknya struktur defensifnya Simone Inzaghi, ini bakal seru. Soalnya ini kayak yin and yang, hitam lawan putih. Jadi menarik. Ini ada kesempatan besar sih buat Inter bisa lolos. Karena Bayern itu walaupun memang bergelimang dengan bintang-bintang, kelihatannya masih kurang pengalaman. Itu sebagian besar gue lihat dari pelatihnya sih, Vincent Kompany. Dia dari Burnley ke Bayern Munchen. Apakah dia bisa menangani level teratas seperti ini? Sedangkan Simone Inzaghi udah sempet ke final dulu lawan Manchester City, tapi akhirnya gagal. Tapi setidaknya Inter ini ya memang mentalnya udah ada mental Italia, mental Catenaccio. Mereka cukup menang 1-0, counter attack, bahaya sekali Inter Milan ini. Jadi di atas kertas Bayern yang diunggulkan, tapi jangan anggap remeh Inter Milan dulu. Tapi kalau prediksi gue, Bayern melawan Inter, mungkin Bayern yang akhirnya lolos. Karena ya strikernya Harry Kane disuplai, Jamal Musiala, ada Kimmich, pemain sayapnya juga bagus, Kingsley Coman, Alphonso Davies. Terus banyak deh pemain-pemain bagus di Bayern ini. Cuma ya kekurangannya, kenapa menurut gue Bayern itu nggak bisa sampai ke garis finish, itu karena pengalamannya aja. Apakah mereka bisa menghandle pressure. Tapi gue prediksi Bayern yang lolos ke semifinal. Terus laga selanjutnya Arsenal melawan Real Madrid. Nah, salah satu topik diskusi itu adalah apakah Bukayo Saka bisa kembali melawan Real Madrid. Soalnya Bukayo Saka yang lagi fit bisa mengancam Real Madrid. Soalnya Real Madrid musim ini bukan Real Madrid musim-musim lalu yang masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Soalnya kalau gue lihat serangannya mereka itu perpaduannya masih belum nyetel. Mereka tuh kayak mau coba seimbangin Vinicius Junior sama Kylian Mbappe. Tapi akhirnya sistemnya ini menurunkan kualitas terbaiknya kedua pemain ini gitu loh. Karena kedua pemain ini sebetulnya bagus banget kalau mereka itu yang dipercayai sebagai pemain kunci. Nah, kalau dua pemain kunci kerjasama itu belum tentu sebagus yang diperkirakan. Itu aja. Terutama Kylian Mbappe sih. Berkurang jauh daripada masa-masa di PSG. Karena ya dia itu sebetulnya mainnya di posisi sayap kiri, tapi udah ada Vinicius Junior. Jadi untuk bisa mainkan dua pemain ini ya Mbappe harus rela jadi nomor 9. Jadi berkurang deh Real Madrid ini sebetulnya. Jadi Arsenal mungkin bisa dibilang beruntung dapatnya Real Madrid daripada Atletico Madrid. Soalnya kalau Atletico Madrid yang lolos, Arsenal itu bisa aja ya kita tahu lah masalah Arsenal tuh mandul, dan Atletico Madrid tuh mainnya parkir bus rapat banget, bisa kesusahan Arsenal lawan Atletico Madrid. Sedangkan lawan Real Madrid mainnya mungkin lebih terbuka. Nah ini mungkin bisa jadi sebuah keunggulan. Tapi kalau kita lihat lagi Arsenal walaupun bisa diperkuat oleh Bukayo Saka, apakah dia itu udah cukup fit main 90 menit lawan Real Madrid? Apakah udah ada ritmenya? Pastinya belum. Jadi Arsenal yang gak ada pemain kuncinya melawan Real Madrid
yang diisikan 5-6 pemain kunci sekaligus dalam satu tim, gue tetap unggulin Real Madrid. Dan partai selanjutnya Barcelona Dortmund, menurut gue tetap Barcelona sih, soalnya memang dari segi pemain individu dilatih oleh pelatih seperti Hansi Flick, Rafinha, Lamine Yamal, 2 pemain sayap, nomor 9-nya Lewandowski. Barcelona kelihatannya punya terlalu banyak kualitas yang bakal merepotkan Dortmund. Jadi gue tetap mengunggulkan Barcelona. PSG melawan Aston Villa. PSG yang baru menyingkirkan Liverpool sangat impresif banget. Yang gue lihat PSG itu di laga pertama melawan Liverpool, mereka mendominasi Liverpool. Habis-habisan, Liverpool nggak ada ruang bernapas. Tapi yang namanya sepak bola, di menit ke-80-an Harvey Elliott yang bisa mencetak gol. Itu benar-benar melawan arus banget. Tapi ya dari 2 laga tersebut, memang PSG lah yang berhak dan pantas lolos. Karena mereka itu mendominasi Liverpool dalam 2 laga. Itu sesuatu hal yang gak bisa dikatakan oleh tim manapun juga untuk bisa mendominasi Liverpool. Coba kita lihat nih, PSG melawan Liverpool di first leg itu statistiknya gimana? Dominasinya tuh luar biasa banget. Yang menariknya itu di lini tengah, mereka punya lini tengah yang kuat. Ada Vitinha, John Neves, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz pemenang Euro 2024. Vitinha yang menarik nih, soalnya dia itu punya gerak-gerik dan kemampuan untuk ngedribble di ruang sempit yang bagus. Sebetulnya dia itu adalah pemain buangan Wolverhampton Wanderers, dan kita tahu Wolverhampton Wanderers di EPL udah jadi tim degradasi, tapi dibuang oleh Wolves. Nah, dia masuk ke tim yang jauh lebih bagus seperti PSG, malah bersinar. Jadi Wolves memang malu-maluin sih, bisa buang pemain bagus seperti ini. Dan juga ada João Neves. Ini lini tengah yang kuat sekali. Dan 3 di depan adalah sayap kiri Kvaratskhelia, Bradley Barcola di kanan, dan juga Ousmane Dembele jadi striker. Nah, sekilas sih gue agak ragu Ousmane Dembele apakah bisa menjadi titik jadi poros PSG di depan. Ternyata bisa. Nah, mungkin ya sepanjang ini yang gue nonton itu adalah lawan Liverpool ya. Liverpool tuh mainnya highline, jadi Dembele bisa mengeksploitasikan highline ini dengan kecepatannya. Jadi itu mungkin agak sedikit mengunggulkan PSG. Tapi apakah PSG ini bisa membongkar tim seperti Inter Milan? Nah, dengan Ousmane Dembele jadi striker, nah itu aja yang meragukan sih. Tapi melawan Liverpool, PSG itu luar biasa sekali. Bagaimana mereka mendominasi Liverpool, dan ketika bola itu udah di kotak penalti, Kvaratskhelia, dribblenya, tendangannya, cutting inside. Ousmane Dembele juga selalu meneror. Melawan Liverpool, Ousmane Dembele agak sedikit geser ke kanan, meneror. Andy Robertson, Bradley Barcola juga punya trik-trik maut di sayap. Lumayan lengkap di depan nih si PSG ini. Ini mungkin bisa jadi kuda hitam Champions League musim ini, karena sama sekali nggak ada yang mengunggulkan PSG setelah hengkangnya Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi. Tapi kelihatannya PSG yang nggak diperkuat oleh primadona ini malah lebih bagus ketika bermain secara kolektif. Itu aja sih yang patut diperhatikan melawan Aston Villa. Memang dilatih oleh Unai Emery, punya pengalaman bagus, membawa tim-tim melaju ke babak-babak terakhir Europa League. Mungkin lebih spesialis Europa League daripada Champions League, tapi memang
Unai Emery ini memang secara taktik lumayan jenius. Dia itu tahu bagaimana nge-manage laga-laga knockout di kompetisi Eropa. Jadi itu aja sih keunggulannya Aston Villa, tapi dari segi pengalaman, segi kualitas tetap PSG. Jadi gue mengunggulkan PSG yang lolos. Di leg pertama possessionnya PSG 71%, Liverpool 29%. Itu bagaimana caranya? Tapi itu memang ini bukan cuma dari statistik aja. Kalau dinonton memang PSG yang pegang bola terus. Liverpool memang agak sedikit capek sih kelihatannya. Kemarin itu juga baru kalah dari Newcastle. Memang di beberapa pertandingan terakhir ini kelihatan capek. Soalnya Arne Slot tuh jarang rotasiin pemain. Tapi ya kita nggak bisa apa ya, pakai itu sebagai alasan. Memang PSG itu bagus sekali. Nah, jadi yang gue unggulin tuh PSG, Bayern, Barcelona, Real Madrid. Kalau mereka semua yang lolos, akhirnya sesuai prediksi gue, itu bakal menjadi laga semifinal seru banget. Jadi patut ditunggu.